Selamat pagi pemirsa Ocean TV di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Ridwan Said, dalam acara membangun kemaritiman nasional. Saya sekarang sudah ada di Cirebon. Saya ingin mengetahui kegiatan terutama yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon. Kali ini saya sudah ditemani oleh Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon, Bapak Hari Priyatna. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Ridwan, sehat kan? Alhamdulillah. Nah, itu yang penting. Ya, Sehat dulu. sehat Bang. Ya. Bapak di sini kalau nggak sehat berpercuma. Nah, iya, sehat. Pak, pemirsa Ocean itu ingin tahu. Jadi apa kegiatan dari PTP di sini? Saya mendengar informasi bahwa throughput yang dicapai oleh PTP Cabang Cirebon itu baru sampai bulan Mei aja udah 1.700.000. Nah, ini barangkali kiat-kiat Bapak apa bisa diceritakan ke pemirsa, apa barang-barang unggulan yang ditangani oleh PTP Cirebon. Ya. Silakan Pak. Baik Pak Ridwan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di PTP Cabang Cirebon. Jadi alhamdulillah Pak Ridwan, kita trennya ini positif dari tahun ke tahunnya. Selama 3 tahun ini kita mengalami kenaikan. Nah untuk tahun ini sampai dengan Mei, kenaikan kita itu trennya 23%. Ini disumbang dengan kenaikan batu bara, pasir, dan minyak sawit, minyak goreng. Nah, kalau kiat-kiatnya seperti biasa, kita pemasaran aktif, ya, pemasaran aktif, terus kita juga untuk keluhan-keluhan itu kita tanggapi dengan cepat, terus fasilitas-fasilitas kita juga kita bangun lah, ya, apa yang dibutuhkan oleh customer. Jadi selisihnya itu sekitar 321.000 ton sampai dengan Mei. Gitu. Peningkatannya ya? Peningkatannya. Rata-rata komoditi apa Pak yang masuk ke Cirebon? Jadi untuk komoditi, itu curah kering itu kalau sampai dengan sekarang ya, sekarang kan 1.781.000. Itu di mayoritas untuk curah kering. Curah kering itu 92% dari 1,7 juta itu. Nah, yang pertama curah kering, yang kedua curah cair. Curah cair hanya sekitar hampir 5%, terus kedua jalan kargo sekitar 3%, dan B kargo cuma 1,5%. Jadi curah kering itu menyumbang 92%. Dari 92% curah kering itu, 70%-nya adalah batu bara. Kalau kita bicara dari 1,7 juta ton, batu baranya itu menyumbang di 1,3 juta. Jadi terbesarnya batu bara, Pak. Jadi batu bara itu didistribusi ke mana? Terutama ke Bandung, ya, ke Hatek untuk industri tekstil, Purwakarta, ke Indosemen sini juga ada, dan ada sebagian yang ke Jawa Tengah bagian barat lah. Gitu, Bang. Nah, kalau komoditi yang dari Cirebon sendiri yang dibawa keluar, ada yang melalui? Ada. Itu curah semen curah. Ada semen curah, terus kebanyakan juga kalau general cargo itu alat-alat project ya, itu hanya ke offshore. Ya. Kemarin kita juga ada beras bulog, ada 2 shipment ya, 2 shipment 4.000 ton. Yang pertama dibawa ke Dumai, yang kedua dibawa ke mana? Ke Sumatera lah. Gitu. Jadi banyak juga. Baru rencananya 20.000 ton, baru 4.000 ton yang dimuat. Jadi rencana Pak Hari ke depan untuk PTP Cirebon ini apa? Rencana ke depan ya,
kami menginginkan terkait kolam alur. Ada sedikit sedimentasi ya di spot-spot itu, sehingga kapal yang masuk Cirebon itu terpengaruh oleh pasang surut Sekarang ya. sekarang. Jadi ada nggak rencana untuk mengeluarkan atau dari pusat juga? Sudah ada, kami juga sudah sering koordinasi dengan regional sini Cirebon, Pelindo Regional Cirebon, masih berproses. Kira-kira kapan tuh realisasi itu? Ya kurang tahu ya, mungkin ya setahun 2 tahun lagi. Iya. Pengerukan memang Iya. cukup Prosesnya perlu panjang. panjang, karena kan harus diteliti dulu ya. Jangan sampai setelah dikeruk sedimentasi datang lagi. Jadi hanya spot-spot aja. Sehingga kapal yang masuk Cirebon itu harus menunggu air pasang dulu. Yang masuk. Begitupun kalau yang muat, ketika keluar harus pasang tertinggi dulu. Jadi terkendala itu. Jadi Pak, itu kendala utama. kendala utama. Ada yang lain lagi mungkin masalah buruh atau yang lain, Pak? Buruh. Nah, kalau buruh tidak ada terkendala. Ya. Cuma yang kedua, terkait untuk kapal-kapal, sebenarnya bukan masalah ya. Apa ya? Ya mempengaruhi kinerja produktivitas di Cirebon. Kapal-kapal di sini kan ada yang jagung. Itu dia datang ke Cirebon dengan alat dereknya, kerennya itu sudah tidak mumpuni lah. Sehingga apa, Pak Ridwan? Sehingga dia memakai jala-jala yang dikerjakan oleh manusia, oleh tenaga buruh. Karena kerennya kan tidak kuat. Jadi dia pakai jala-jala, buruh itu nyekopin di atas jala-jala. Nanti diangkat. Nah, kalau itu ya banyak juga. Ada juga kapal yang sudah kuat, sehingga dia memakai grab. Grab itu tinggal nyangkrem aja kan. Kalau udah pakai manusia di bawahnya, yang pertama terkait produktivitas lambat. Terus kita juga harus memperhatikan HSSE-nya nih, keselamatan mereka. Karena satu palka itu bisa 24 orang, Pak. Itu kalau bongkar misalnya sekitar 1.000-2.000 ton atau bahkan sampai puluhan itu berapa lama? Nah, karena kita kan kapal kita tidak terlalu besar ya. Untuk kapal jagung itu biasanya diangkat di 3.000 ton sekian. Kalau misalkan dia itu dereknya kuat, bisa 3 hari. Tapi kalau udah memakai manusia, itu bisa 5 hari. Belum kalau ada hujan, segala macam. Jadi itu. Jadi harapan Pak Hari ke depan, Hmm. terutama untuk pelabuhan Cirebon ini, yang di area PTP itu apa? Ya di area yang pertama yang terkait itu ya, pemeliharaan kolam, ya, pemeliharaan kolam, terus ya alat-alat yang tua ya diremajakan. Sering ada protes, Pak, ke Bapak masalah ini? Oh, nggak ada. Cuma setiap kalau kita coffee morning, segala macam, paling itu aja. Kapan dikeruk, kapan dikeruk. Ya, dan itu juga barangkali tidak hanya di Cirebon, Iya. di pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang Iya. lain, Iya. itu juga mengalami hal yang sama. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Hari atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PTP cabang Cirebon ini bisa semakin bagus, bisa semakin meningkat. Amin, Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Pak Hari Priyatna, Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok cabang Cirebon. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Ridwan.